Pemirsa Hotshot Extra, jagat maya belakangan ini dihebohkan dengan curahan hati seorang perempuan bernama Juandini yang menguak sisi gelap dunia hiburan tanah air. Bagaimana tidak, Juandini mengungkapkan bahwa krunya sempat menjadi korban kekerasan seorang sutradara kondang tanah air. Seolah tak ada rasa takut, Juandini pun mengungkapkan bahwa sang sutradara tersebut biasa dipanggil dengan gelar sutradara terganteng di NKRI. Dia menyebut dirinya sutradara terganteng, tapi mohon maaf, ya na'udzubillah min dzalik. Yang gue lihat gak ada ganteng-gantengnya dari mulut, perbuatan dan lain-lain. Apa pantas laki-laki menampar dan mendorong perempuan? Tulis Juandini mengawali. Bukan hanya nampar dan dorong, tapi juga teriak-teriak dihantai dengan kata-kata kasar dan didengar sama ratusan kru. Papar Juandini lebih lanjut. Melihat viralnya curahan hati Juandini tersebut, lantas seperti apakah tanggapan para pegiat film tanah air? Melakukan psikotes ya, karena seperti itu harus selalu dibina ya kan, karena memang soal mental yang ada bibit kekerasan itu memang itu penyakit sebetulnya. Sebenarnya saya tidak mau menyalahkan karena itu bisa terjadi kepada siapapun ya kan, karena mungkin juga bisa terjadi pada saya gitu kan ya. Tapi Ucup sudah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu terus bersikap dewasa ya kan, dan melindungi, mempertahankan entitas itu berat sekali. Karena kita kepingin film Indonesia itu juga dicintai, dipercaya, dan ini adalah sebuah insiden yang bisa mencederai kepercayaan itu. Sebetulnya simpel aja bahwa pekerjaan kita kan pekerjaan seni ya. Kita bukan ada di arena boxing gitu. Kalau bekerja seni ya mungkin barangkali kalaupun ada kesalahan ya apa salahnya. Satu mungkin kita arahin, kemudian kalau udah sampai lari ke fisik, kalau menurut saya ya sayang sekali gitu. Saya juga nggak menyangka kalau sampai terjadi seperti itu gitu. Tak pelak, viralnya kasus kekerasan dalam dunia perfilman tersebut pun menjadi perhatian publik dan para pegiat sinema khususnya. Dan kemarin, IFDC atau Indonesian Film Directors Club mengeluarkan pernyataan resmi di media sosialnya. Setelah melakukan penilaian menyeluruh atas kasus kekerasan yang beredar melalui akun Instagram @Juandini, kami menyatakan telah mengeluarkan saudara Andi Bahtiar Yusuf dari keanggotaan IFDC. Itu presiden buruk buat perfilman Indonesia, khususnya buat profesi sutradara. Dan alhamdulillah dari asosiasi sutradara sudah melakukan tindakan yang cukup tegas, yaitu mengeluarkan anggota tersebut dari status keanggotaan asosiasi direktur seluruh Indonesia. Kami sebetulnya melakukan ini karena kami sayang ya kan, kami sayang dengan Ucup ya kan, karena kami sayang juga dengan industri film kita, karena dengan adanya ini kita semua jadi belajar bahwa meskipun kita semua berada dalam tekanan ya kan, tekanan produksi, tekanan budget, tekanan penonton juga segala netizen apalagi gitu kan, tapi kita tetap harus dewasa. Itu beratnya menjadi seorang filmmaker. Kalau bahasa sombongnya sebagai kreator ya, berkarya tentunya kan perlu satu suasana yang sangat sejuk gitu loh. Tapi kalau sudah ada kegaduhan seperti itu, kalau menurut saya ya kurang tepat. Kalau kita bicara masalah marah wajar ya. Tapi kalau sudah lari ke fisik ya sangat kita sayangkan gitu. Ya mudah-mudahan harus bisa kita pahami bahwa bekerja adalah menggunakan pikiran dan rasa.
bukan fisik. Gitu. Kita membuat film action aja kan pakai trik. Masa ini beneran gitu. Ya harusnya gitu. Usut punya usut, kekerasan di lokasi syuting bukanlah satu-satunya sisi gelap dunia perfilman tanah air. Bagaimana tidak, selain masalah kekerasan, pelecehan seksual di lokasi syuting pun kabarnya tak jarang terjadi. Seperti beberapa waktu lalu, aktris muda Susan Sameh sempat mendapatkan pelecehan di lokasi syuting saat berjalan sendirian di sebuah lorong. Karena kejadian tak mengenakan tersebut, Susan Sameh sempat tidak bisa berbicara selama 3 hari berturut-turut berada di lokasi syuting. Kendati syok berat dengan pelecehan yang ia alami, ternyata Susan Sameh tetap mendukung para korban pelecehan untuk terus berjuang dan melaporkan kasusnya ke pihak berwajib. Traumanya sih enggak ya. Aku 3 hari doang waktu itu nggak bisa ngomong di lokasi syuting. Terus benar-benar ngerasain ternyata kayak gini ya, dilecehin gitu. Dan aku mau speak up juga bingung mau ngomongnya gimana, orang akan nyalahin aku atau enggak gitu. Terus pada saat aku ngomong orang akan dengerin aku nggak ya, percaya nggak ya sama aku, sedangkan itu kan nggak ada bukti. Waktu itu aku di lokasi syuting lagi baru selesai take, lagi jalan di lorong, di situ ada 5-6 orang ya, cowok-cowok kru-kru gitu. Terus kayak sebenarnya nggak yang nyentuh gimana, cuman catcalling gitu, kayak si montok. Tapi jujur itu pertama kali aku ngerasa mental aku kena. Dan di situ aku kayak mikir, ternyata gini ya, jadi cewek-cewek yang terkena catcalling dan mereka sampai nggak bisa ngomong. Dengan aku merasakan terkena pelecehan seksual di lokasi syuting, bukan berarti aku yang malah jadi ngedown dan aku udah stop, enggak. Malah yang kayak gitu harus kita lawan. Kita yang harusnya punya sikap untuk nggak boleh ada yang kayak gitu lagi. Jadi jangan kitanya yang kalah, tapi kita yang harus ngalahin mereka gitu. Nggak boleh ada kayak gitu lagi. Tak hanya Susan Sameh, pesinetron muda Aditya Zoni pun sempat mengisahkan pengalamannya mendapat perlakuan tak menyenangkan di lokasi syuting. Pasalnya, adik Amar Zoni itu sempat dilempar botol oleh seorang sutradara dalam proyeknya. Tak hanya dilempar botol, Aditya Zoni pun mengungkapkan bahwa selain dilempar botol, dirinya juga seolah kenyang dengan caci maki yang dilontarkan sutradaranya. Kendati demikian, alih-alih melayangkan laporan ke jalur hukum, Aditya Zoni justru menilai kejadian dilempar botol itu sebagai pembelajaran agar aktingnya jauh lebih baik. Enggak malu, malah bangga. Karena jujur gue terima kasih banget sama sutradara yang awal gue syuting itu ya, membangun karakter gue yang membangun karakter gue. Kan sebenarnya gue pemalu atau ya cemen lah pokoknya lah ya kan. Terus dikuatin sama sutradara ini supaya gue kuat di dunia entertain gitu loh. Jadi cacian atau itu mah udah biasa gitu kan. Ya alhamdulillah yang di awal yang dilempar botol itu sih ya pelajaran berharga banget. Karena di situ mikir juga sih. Buset, semua orang marah sama gue gara-gara gue gini. Tapi oke, itu buat belajar gitu loh. Buat kedepannya supaya nggak dilempar botol nih apa nih? Ya minimal kalau dilempar botol kan gede kan, pakai tisu dilempar gitu kan. Walaupun agak ringan tapi istilahnya menurun lah. Dari tisu terus kesedotan terus abis itu nggak ada. Untuk berhasil itu memang membutuhkan 10.000 kegagalan. Puncak keberhasilan itu 10.000 gunung kegagalan. Jadi jangan takut untuk coba lagi, belajar lagi, terus belajar lagi. Jadikan kegagalan itu sebagai motivasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.